Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Spotlight LP2M, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat dan juga sehat. Senang sekali saya Nina Indriani kembali membersamai para pemirsa Spotlight LP2M dalam podcast yang sangat inspiratif. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema yang spesial karena dalam rangka memperingati Hari Pustakawan yang akan jatuh pada tanggal 7 Juli tahun 2025. Kita akan mengangkat tema yang sangat luar biasa, yaitu terkait peran perpustakaan UINSA dalam peningkatan mutu layanan pendidikan. Tahukah pemirsa podcast Spotlight LP2M bahwa perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya di akhir tahun 2024 telah memiliki lebih dari 39.000 judul buku, kemudian 140.000 eksemplar koleksi buku, serta lebih dari 6.000 judul buku elektronik, dan juga akses jurnal nasional dan juga internasional yang tentunya sangat membantu mahasiswa dan dosen dalam riset dan juga pembelajaran. Selain itu, dengan adanya repositori digital dan juga sistem otomasi layanan, perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya telah menjadi mitra yang sangat strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mendukung program akreditasi program studi di kampus tercinta kita. Nah, lewat episode kali ini kita akan membahas bagaimana sebetulnya perpustakaan sebagai jantung dari perguruan tinggi berperan penting dalam mencetak generasi yang unggul, serta bagaimana seluruh sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya dapat memanfaatkan perpustakaan secara optimal dalam perkuliahan dan juga pengembangan dirinya. Oleh karena itu telah hadir di tengah-tengah kita semua narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kepala Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga Pustakawan Ahli Madya UIN Sunan Ampel Surabaya. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Bu Profesor Dr. Hajah Evi Fatimatur Rusidiah MAG dan juga Bu Umi Rodliah SAG SIPM Hum. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir di Spotlight LP2M. Baik, langsung saja kita ngobrol dan diskusi bareng begitu ya Bu ya. Ini karena pemirsa LP2M tentunya sudah penasaran dan ingin tahu lebih banyak terkait dengan program dan layanan apa saja yang ada di perpustakaan UINSA tercinta kita. Boleh kita mulai ya Bu ya? Mungkin saya mau mulai dengan Prof. Evi terlebih dahulu. Prof, kira-kira nih bagaimana ya implementasi kebijakan nasional dan juga kebijakan di tingkat universitas, terutama terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan di UIN Sunan Ampel ini? Baik, terima kasih. Sebelum saya jawab, saya ingin menyapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama teman-teman LP2M diundang untuk di podcast yang super spesial ini di kampus kita. Dan hari ini juga terima kasih Bu Nina sudah menemani kita yang spesial juga. Saya yang sangat beruntung bisa menemani Prof nih. Jadi kalau tadi ditanya tentang kebijakan nasional, sesungguhnya perpustakaan itu memiliki undang-undang perpustakaan, tepatnya nomor 43 tahun 2007. Salah satu yang sangat kami highlight di dalam undang-undang tersebut adalah perpustakaan itu memiliki peran atau fungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi. Saya terutama sebagai kepala mencoba ingin mensinergikan, menyeimbangkan 5 fungsi ini, sehingga yang hadir, yang tampak saat ini di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya itu adalah merupakan penerjemahan dari Undang-Undang Perpustakaan nomor 43 tahun 2007 ya. Kami berupaya menyeimbangkan di mana dalam konteks penelitian, dalam konteks pendidikan, penelitian, kemudian pelestarian, informasi, dan rekreasi kami hadirkan di UIN Sunan Ampel Surabaya. Begitu. Nah, dari situ kami tarik pada konteks kebijakan internal melalui visi misi UIN Sunan Ampel Surabaya, dan yang kemudian diterjemahkan menjadi visi misi perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Perpustakaan punya tagline. Tagline-nya adalah
excellent service Excellent. and research based lab grade. Oh. Nah, itulah yang berupaya kami terjemahkan di dalam perpustakaan. Salah satunya adalah excellent service. Kalau kita bicara excellent service, itu bicara 3 hal, ya: produk, proses, sama person excellent, ya, excellent person. Nah, yang produk kami tentunya melalui banyak layanan yang kita langgan. Misalnya kita saat ini sudah berlanggan Scopus, kita berlanggan Science Direct, ya. Kemudian kita berlanggan jurnal-jurnal yang saya pikir kita adalah rate-nya 5 besar di dunia. Itu kami langgan, meskipun tidak banyak, tetapi itu semuanya adalah menjadi pintu masuk kita mau mencari beberapa referensi, ya. Misalnya Fakultas Kedokteran, kami perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya masih belum berlanggan koleksi tentang Fakultas Kedokteran, tapi begitu kita berlanggan Scopus dan Science Direct, kita bisa mencari meskipun yang masih belum open source gitu, ya, bukunya. Jadi yang masih terbatas, ya, memang kalau untuk Fakultas Kedokteran. Jadi artinya kita sudah punya rumah untuk mencari beberapa artikel yang sesungguhnya itu bisa kita langgan, tetapi dengan nilai yang fantastis, tapi dengan kita berlanggan yang hanya tertentu saja, terutama untuk Science Direct saja, itu bisa. Nah, kemudian excellent service yang kedua adalah proses. Kami sudah banyak melakukan hal, terutama untuk peningkatan SDM. Bu Umi dan kawan-kawan ini sudah kita lakukan. Kemudian bagaimana proses untuk mendiseminasikan yang kita langgan, itu bisa sampai kepada pemustaka, dosen, mahasiswa dan teknik, ya. Dan ketiga adalah excellent person. Bu Umi dan kawan-kawan ini saat ini lagi giat-giatnya mendapatkan pembinaan, ya. Misalnya kemarin kita menghadirkan pustakawan nasional dari Perpusnas, ya. Dia mengajarkan ke teman-teman pustakawan untuk data science, ya. Jadi bagaimana mengolah data apa yang sudah kita miliki melalui indexing yang sudah kita miliki dari indexing kita, kemudian diolah menjadi sebuah informasi yang menarik. Nah, itu salah satunya. Saya kira gitu, Mbak Lina. Insya Allah. Tadi banyak ya sebetulnya program layanan, ya Bu, ya, yang ada di Perpus UINSA. Jadi sangat-sangat mungkin bisa dimanfaatkan oleh seluruh dosen dan juga mahasiswa. Sangat dan harus. Harus, ya, betul. Jangan sampai sayang, ya Bu, sudah berlangganan tadi banyak Scopus, Science Direct, itu kan wah gudangnya penelitian-penelitian terbaru. Jadi kalau tidak dimanfaatkan, aduh, eman sekali, ya Bu, ya. Oke, baik, Prof, seperti yang kita ketahui bersama, ya, bahwa perpustakaan itu kan menjadi salah satu pilar yang penting tentunya, dan juga dalam tentunya mendukung mutu pendidikan di perguruan tinggi. Nah, dalam konteks ini bagaimana menurut Prof melihat peran strategis perpustakaan UINSA dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa, dosen, tendik di kampus kita? Baik, keren sekali pertanyaannya. Semoga saya bisa mengemban amanah ini dengan baik di perpustakaan. Jadi kalau ditanya tentang peran strategis, saat ini sebetulnya kita itu sudah banyak melaksanakan banyak hal, ya, terutama terkait dengan peningkatan kapasitas pustakawan. Karena apa? Karena menurut saya pustakawan itu harus bisa menjadi fasilitator, harus bisa menjadi mediator untuk pemanfaatan e-resource maupun resource, ya, yang dimiliki oleh perpustakaan. Misalnya saat ini lagi gencar-gencarnya riset itu dengan menggunakan big data. Maka pustakawan harus update dong tentang big data. Sekali. Kemudian pustakawan juga harus tahu ketika merasakan menulis di jurnal, Seperti setidaknya ya di jurnal Sinta. Ini teman-teman lagi saya dorong untuk menulis di Scopus, ya, biar mereka punya pengalaman. Ketika mereka punya pengalaman, itu artinya mereka bisa menjadi fasilitator, menjadi mediator, gitu, ya. Jadi kan katanya orang ada sebuah pepatah, pengalaman yang yang baik itu adalah guru yang baik itu adalah pengalaman, ya. Jadi dari pengalaman itu tentunya kami sangat berharap, saya terutama sangat berharap bahwa kawan-kawan ini saat memfasilitasi
dosen memfasilitasi mahasiswa itu mereka bisa gitu ya, melalui pengalaman dia belajar, akhirnya bisa memanfaatkan pengalaman itu untuk menjadi bagian dari mediasi atau bagian dari fasilitasi ya kepada pengguna, kepada pemusaka gitu ya. Jadi makanya ini saya dorong semuanya untuk misalnya ikut hibah penelitian di LP2M. Karena apa? Karena misalnya saja menuliskan sitasi, memanfaatkan Mendeley, memanfaatkan Zotero. Jika kawan-kawan tidak pernah ya melakukan itu, ya. bagaimana mereka misalnya bisa memberikan pengalamannya, ya memberikan fasilitasi, mediasi kepada mahasiswa dan dosen serta pendidik ya. Jadi saya kira peran strategisnya ya itu tadi menurut saya menjadi fasilitasi, menjadi mediasi untuk 5 hal tadi ya, menjadi mediasi dan fasilitasi untuk aspek pendidikan, penelitian, kemudian pelestarian, informasi dan rekreasi, saya kira gitu ya. Jadi ya pustakawan nggak boleh dong sekarang dengan wajah juteknya. Ya kalau dulu kan terkenal sekali kita masuk perpustakaan dengan wajah yang datar, flat gitu ya Prof. Tapi alhamdulillah ya untuk yang pustakawan UINSA, saya setiap main ke sana nggak pernah ada yang tidak tersenyum. Keren. Terima kasih. Ya saya kira semuanya berproses ya, Saya kira ini masih harus terus berproses ya, masih harus terus berproses ya. Makanya kita ini saat ini sedang Bu Umi ini lagi sedang terjadwal untuk ngikutin sertifikasi profesi ya. Jadi memang kemarin dengan arahan Pak Rektor juga disemangati sama Pak Rektor juga kita diutus untuk menggalakkan itu agar apa? Agar ketika pustakawan ini certified itu profesinya itu di apa ya? Ya semakin dikukuhkan kan gitu ya. Jadi tidak hanya punya ijazah, buktinya seluruh asesor datang ke pasti bertanya sertifikasi pustakawan, betul. Masya Allah. Sehingga ini kita rencanakan, kita anggarkan juga setiap tahun. Sudah tahun ketiga ya Bu. Ini tahun ketiga sudah ada. Keren, luar biasa Prof. Jadi bukan hanya mengembangkan terkait dengan sarana prasarana, koleksi buku, e-resource yang lain, tetapi juga SDM-nya juga dikembangkan. Karena memang tulang punggung perpus ya para pustakawan ini, nggih Prof ya. Karena kalau tadi bicara excellent service itu kan ada 3 pilar tadi. Jadi ada produk, proses, sama excellent process. Masya Allah, paket komplit nih, luar biasa perpus UINSA ini. Oke, kita lanjut lagi ya Prof dan Bu Umi. Nah ini saya menarik nih, mungkin ini bisa juga nanti dijawab oleh Bu Umi begitu. Di era digital sekarang kan memang kebutuhan akses informasi itu begitu pesat ya Prof ya, cepat gitu ya, dan merupakan bagian yang penting ya dalam mendukung proses pembelajaran mahasiswa dan juga riset dosen tentunya. Nah, bagaimana kemudian perpustakaan UINSA ini memfasilitasi layanan digital dan program literasi informasi termasuk mahasiswa, misalkan seperti layanan e-jurnal, mungkin repositori digital, dan juga pelatihan-pelatihan mungkin yang selama ini sudah pernah dilakukan oleh Perpus UINSA. Monggo. Baik, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada LP2M ya yang mengundang kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat gitu ya, sama Mbak Nina juga terima kasih. Oke, melanjutkan mungkin yang disampaikan oleh Bu Evi bahwa perpustakaan UINSA saat ini sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk memberikan layanan yang terbaik untuk sivitas akademika. Misalnya kita sudah berlangganan e-jurnal yang bereputasi yang bagus itu ya. Ada Science Direct seperti yang dijelaskan tadi, ada Science Direct, kemudian ada Springer, kemudian ada Cambridge, juga Taylor & Francis. Ini jurnal yang bagus yang harusnya dimanfaatkan dan jangan sampai dilewatkan ya sama sivitas akademika. Karena ini keren sekali. Kita tahu bahwa Science Direct ini kan sangat keren ya isinya. Itu produk dari Elsevier juga, termasuk juga Scopus. Nah, Scopusnya itu juga sudah pelanggan Bu di tahun ini. Dari indexingnya kita melanggan Scopus. Dan di Scopus ini yang perlu juga diketahui oleh sivitas akademika, di sini ada Scopus AI. Dimana dengan menu
fitur terbaru dari Scopus AI ini, kita bisa memanfaatkan fitur AI untuk mungkin memberikan kita apa ya? Curhat tentang apa yang dalam pikiran kita. Tidak hanya curhat, tapi juga untuk apa yang memberikan gambaran awal ketika menulis itu seperti apa, mungkin bagi apa namanya periset pemula untuk ini juga itu bisa dibantu dan sumbernya jelas terindeks Scopus di situ ya. Nah, itu sudah bisa dikonek. Nah, untuk saya direct, nah ini lebih keren lagi di sini kalau apa namanya, memang yang baru yang dilanggan yang sustainable humaniora gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bidang-bidang lain seperti yang fakultas umum itu juga sudah ada di situ mungkin yang pengakses. Jadi bisa tetap diakses oleh semua fakultas untuk saya direct. Itu beberapa sumber elektronik ya untuk e-jurnal dan e-book. Kita juga memfasilitasi pelanggan database e-book ini ada di Springer juga ada ProQuest di situ, ada Talent Advantage juga. Jadi nanti teman-teman bisa. Nah, untuk e-book nasional kita juga ada Kubuku. Nah, Kubuku ini bisa diakses teman-teman semua student akademika yang mungkin masih terbiasa dengan e-book yang nasional ya, misalnya yang itu bisa pakai e-book. Nah, itu bisa via Android ya, bisa via ini aplikasinya bisa melalui HP biasanya. Dan kalau yang di perpustakaannya secara fisik itu juga tidak ada titik baca. Itu bisa langsung akses di sana, ada areanya seperti itu. Nah, itu dibatasi memang khusus untuk memudahkan ya, beberapa alternatif ini untuk memudahkan sivitas ketika mengakses. Jadi ada e-book yang versi Android gitu ya, ada e-jurnal yang internasional yang itu macam-macam, dan itu bisa diakses baik di kampus maupun di luar kampus ya. Gitu. Nah, itu yang mungkin kadang masih juga jadi pertanyaan gitu. Ketika di kampus itu sudah full akses dimanapun, tidak harus di perpus ya, di seluruh fakultas baik di kampus 1 maupun kampus 2 itu ketika di kampus dan menggunakan wifi kampus sudah otomatis itu bisa full tag mengakses seluruh database kita. Itu tidak perlu login lagi, tidak perlu. Jadi ketika sudah di kampus baik di kampus 1 maupun 2 itu sudah otomatis bisa mengakses seluruh elektronik resource kita gitu. Bahkan di luar kampus pun bisa sebetulnya ya. Ada kampus kan memang melalui betul. Ini sih Bu, melalui user ya, ada username-nya. Untuk memastikan memang itu anggota Sivitas Uinsa gitu. Jadi wah, luar biasa keren. Kalau untuk pelatihan mungkin? Kalau pelatihan itu kita banyak membuka pelatihan untuk Sivitas akademik ini, khususnya kalau untuk mahasiswa ya, biasanya ada misalkan ini ada UES itu user education ya, itu untuk masa baru biasanya. Itu kita khususkan masa baru, semua masa baru yang di tahun ajaran itu ya, misalnya September biasanya Bu ya, itu kita ada beberapa sesi, ratusan sesi ya, ratusan kelas untuk mereka itu kita buat seperti itu khusus untuk masa baru. Kemudian untuk pelatihan misalkan reference manager, kemudian resource itu untuk seluruh ini semester ya, itu bisa memanfaatkan pelatihan itu, bisa melalui juga biasanya ada request dari masing-masing prodi gitu. Jadi berkirim surat ke sana maksudnya untuk penjadwalan. Itu biasanya melalui request dari prodi masing-masing atau dosennya masing-masing itu. Nah, itu bisa untuk reference manager, bisa untuk e-resource e-jurnalnya, atau juga untuk pemanfaatan yang kita langganannya, misalkan indexing Scopus, atau untuk plagiarisme. Oh ya, kita juga melanggan ini kan tool untuk ini ya, untuk penulisan ya, Grammarly, kemudian Turnitin ya untuk cek semilitasnya gitu. Nah, itu juga kita ajarkan semua ketika ada pelatihan-pelatihan itu. Nah, itu bisa bisa online juga via Zoom ataupun di perpustakaan. Jadi sebetulnya kita bisa request ya Prof ya, dari prodi mungkin dari dosennya tinggal komunikasi dengan Perpus Uinsa. Sangat terbuka untuk mengadakan pelatihan untuk mahasiswa, untuk dosennya gitu ya. Wah, perlu dimanfaatkan nih para pemirsa Spotlight LP2M. Baik, kita lanjut kembali, Prof dan Bu Umi. Kalau kita berbicara mengenai perpustakaan kan
dia akan terasa hidup kalau banyak pengunjungnya di sana, dan tentunya memerlukan keterlibatan aktif mahasiswa, kemudian dosen, tendik gitu ya dalam pemanfaatannya. Nah, sejauh ini sebetulnya bagaimana sih Prof dan juga Bu Umi respon mahasiswa UINSA, dosen, tendik dalam mengakses layanan ya dan juga program-program yang telah dijalankan oleh perpustakaan selama ini. Nah, mungkin ada pengalaman menarik begitu yang bisa dibagikan gitu ya, terutama terkait dengan keterlibatan mahasiswa, dosen, dan tendik dalam memanfaatkan layanan perpustakaan. Ya, saya punya pengalaman yang menarik. Ya, satu, ketika saya datang ke perpustakaan awal pertama itu apa istilahnya mahasiswa itu, ketika saya tanya apa yang kamu inginkan di sini gitu, adem. Minimal melalui kelas saya tanya, kenapa berapa kali kamu datang ke perpustakaan gitu. Ada yang jawab 1 kali, ada yang jawab sering kali. Nah, saya tertarik ini dengan yang sering kali. Wow, buku apa yang kamu dapat gitu. Ternyata dia nggak cari buku, dia cari ngademnya. Ada niat yang lain ya. Terus saya korek-korek lagi, ngademnya kenapa? Ngerjakan tugas atau bagaimana gitu. Ya, ternyata dia mengerjakan tugas. Oke, itu bagi saya poin gitu. Yang kedua, ternyata juga ada yang menjawab loh. Saya datang ke perpustakaan itu, Prof, karena di kos saya itu airnya habis. Lucu ya. Tapi everything, apapun alasan anak-anak, ketika mereka datang ke perpustakaan itu bagi kami adalah ketika mereka mau cinta membaca, maka dia harus setidaknya dalam konteks perpustakaan mereka harus datang ke perpustakaan dulu. Ya, datang itu boleh secara onsite atau mengunjungi laman digital kita. Ya, misalnya yang dari web kita. Ya, dari situ ketika mereka akan tahu tentang koleksi kita, tentang bagaimana suasananya kita, saya yakin pasti akan getok tular ya. Getok tular, dan itu memang terbukti dari beberapa tahun ini. Misalnya Springer saja di tahun 2023 itu meningkat drastis ya, dari 2019 yang saat itu COVID ya, mesinnya COVID itu masih di angka 4.000-an 5.000-an pengunjung Springer, tapi begitu 2023 itu sampai di angka 38.000 ya. Nah, ya memang ternyata di 2004 ini akhirnya apa ya, semacam spirited gitu ya, tersebar karena platform yang dilanggan atau yang suka dibaca oleh pemustaka UIN Sunan Ampel Surabaya ini nampaknya terdistraksi ya, karena ada Scopus dan Sign Direct, sehingga data kami itu ternyata Sign Direct sama Scopus itu juga luar biasa tinggi. Jadi kami punya asumsi bahwa di Springer Nature yang saat 2023 itu rankingnya top gitu ya, sampai 38.000 user, itu terdistribusi ya ke beberapa platform yang memiliki gitu. Nah, menariknya lagi tadi saya mau menegaskan bahwa di platform AI itu sayang sekali jika tidak dimanfaatkan. Ya, pemirsa ya, sayang sekali tidak dimanfaatkan karena itu bukan barang murah. UIN Sunan Ampel Surabaya berlanggan juga. Ya, kami itu melakukan survei gitu ya, ketika kita mau langgan itu butuh nggak sih ini Scopus. Ternyata kan semua pada butuh. Oke, kita langgan. Di AI itu menariknya, kalau tadi saya bilang curhatnya curhat akademik gitu ya. Jadi misalnya mahasiswa saya kepinginnya sekarang kan lagi in-innya ekoteologi ya, ekoteologi. Nah, cari saja itu, misalnya cari saya jika misalnya di dalam indexing ya, kita mencari dokumen dengan judul yang ekoteologi. Kemarin karena sempat saya cek, ternyata memang sangat jarang. Dan ketika sangat jarang itu potensial untuk kita menemukan novelty-nya kan gitu ya. Betul. Nah, tetapi saya masih penasaran. Begitu saya curhat ke AI ya, saya bilang ke dia bahwa tolong carikan saya term tentang ekoteologi dan padanannya. Ternyata munculnya luar biasa. Nah, artinya apa? Kita harus punya perhatian di sini bahwa ekoteologi itu ternyata menjadi bahasan yang baru, dan ini kebetulan menjadi
kebijakan Pak Menteri kita, Pak Menteri Agama kita. Tetapi ternyata sebelum ekoteologi itu ada kajian-kajian menarik tentang ya ekoteologi. Misalnya environmental education. Nah, ini yang sangat terkait dengan ekoteologi. Jadi mahasiswa ya, teman-teman dosen sangat mungkin bisa menggunakan AI itu untuk bahan curhatan akademik kita. Ya, kalau curhat pada pasangan, tapi kalau curhat akademik kita saat ini terfasilitasi dengan Scopus AI. Menarik ya. Jadi nanti mungkin jadi bahan inspirasi penelitian yang baru ya, Prof ya, dari situ. Wah, ayo nih, sayang kalau tidak dimanfaatkan Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, teman-teman tendik, ayo segera bergabung di lamannya website perpustakaan Winsa ya. Oke, kalau ini Prof dan juga Bu Umi, kira-kira apa ya program unggulan yang menjadi ciri khas atau distingsinya Perpus Winsa nih dibanding perpus-perpus yang ada di kampus lain? Kalau kami distingsinya satu dengan semangat menyeimbangkan peran perpustakaan melalui undang-undang perpustakaan ya gitu. Contoh kalau misalnya di pendidikan kita dengan Bu Umi dan kawan-kawan itu selalu mengadakan pelatihan-pelatihan ya, kita semarakan. Ini memang masih libur ya sehingga sepi ya. Kemudian yang kedua, penelitian juga kita semarakkan ya, kita ramaikan setidaknya dengan cara melalui teman-teman pustakawan kita gerakkan mereka ikut serta dalam hibah ya, kompetisi hibah ya. Hampir tiap tahun sih. Tiap tahun ya. Iya. Nama Bu Umi itu paling sering muncul. Keren Bro. Dalam konteks pelestarian kita saat ini sudah jadi difasilitasi oleh pimpinan tentang pelestarian tentang penyebaran Islam Indonesia. Jadi kita punya 9 wali ya dalam bentuk wayang golek. Nah, wayang golek ini kan Jawa Barat Mbak Nina. Iya. Ya kan? Dan ternyata itu peninggalannya Sunan Cirebon ya. Nah, ternyata dulu dalam sejarah ternyata ketika menyebarkan agama Islam kalau di Jawa kan Sunan Kalijogo pakai wayang, sementara di Jawa Barat menggunakan wayang golek. Nah, betul. Itu kami bawa ke sini dan ternyata itu luar biasanya menjadi destinasi yang menarik ya bagi pemustaka, terutama mahasiswa asing, tamu-tamu dari luar itu ketika kita tunjukkan ke sana gitu. Betul. Dan itu saya kira belum ada di perpustakaan lain ya. Kalau misalkan kami nih Prof ya sebagai dosen begitu kemudian ingin mencari experience yang baru, kadang kan bosan ya Prof mengajar di kelas aja. Apa boleh nih kami berkunjung ke perpustakaan kemudian mengajak mahasiswa untuk melakukan pembelajaran di sana? Kira-kira boleh nggak Prof? Sangat boleh. Sangat boleh. Tapi maaf bersurat saja. Harus dari Pak Dekan, dari Bapak Ibu Wadek, tidak. Tapi bersurat saja secara formal dari dosen misalnya, dari mahasiswa pun boleh kami fasilitasi. Itu bagi kami menjadi bukti rekognisi perpustakaan ya, karena perpustakaan ternyata diminati gitu ya oleh dosen, oleh mahasiswa gitu, sehingga ada catatan dan itu bisa menjadi bagian dari bukti akreditasi. Jadi makanya saya bilang tidak perlu formal. Kalau misalnya dari Pak Dekan ada, oke, syukur. Dari Bapak Ibu Wadeknya ada, oke, syukur. Jika tidak, misalnya terlalu lamanya birokrasi atau terlalu lamanya persuratan itu akhirnya turun pada kami, tidak apa-apa lewat dosen, tidak apa-apa juga lewat lewat yang bersangkutan, lewat mahasiswa misalnya sekumpulan mahasiswa berkumpul, ada sebuah kayak semacam halakoh ilmiah gitu ya, dia berkumpul kemudian dia punya organisasi yang tiba-tiba organisasinya dalam bentuk yang non formal misalnya ya, kemudian dia bersurat pada kami pemelayan. Ini termasuk dosen-dosen baru juga sedang bersurat pada kami untuk mendapatkan fasilitasi dari teman-teman pusat.
Ya, berarti kita bisa juga ya memanfaatkan fasilitas ruang kelas. Juga ada beberapa ruang juga, makanya bersurat itu mungkin lebih ke bagaimana kita membagi fasilitasnya itu. Kalau ada berbarengan dari fakultas lain, jadi bisa bagi dibagi, teman-temannya, nggih, biar teman-teman pustakawannya, nggih, bergantian. Apakah di Gunung Anyar ataukah di kampus 1. Nah, ruangnya kan di sini ada ruang pelatihan, ada smart room gitu ya, mungkin atau perlu yang di lesehan mungkin yang di Aussie Corner ya, kita ada Aussie Corner juga kan. Nah itu jadi inklusi. Nah penjadwalannya lebih ke situ sih Bu, bukan untuk birokrasi ya, bukan, tapi lebih untuk biar tertata gitu, terjadwal dengan tidak baik. Sama sekali untuk birokrasi. Siap. Nah ini Monggo Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa yang mau berdiskusi atau melakukan pembelajaran di perpustakaan, sangat terbuka ya pihak perpus untuk memfasilitasinya. Keren nih, saya baru berapa menit saja ngobrol sudah wah keren sekali ya. Sebetulnya banyak fasilitas yang sangat bermanfaat ya di perpustakaan. Hanya sayang saja kadang kita ini nggak ngeh kalau ada program pelatihan misalkan ya, atau di perpustakaan ada tadi ya corner-corner, ruang-ruang tertentu yang bisa kita manfaatkan sebetulnya. Nah makanya melalui podcast ini mungkin para pemirsa bisa setelah ini langsung datang ke perpustakaan UINSA. Baik, kalau untuk kolaborasi nih Bu Umi dan Prof, kira-kira apakah pernah dari Perpus UINSA melakukan kolaborasi dengan dosen misalkan atau dengan mahasiswa terkait dengan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran? Mungkin pernah menulis buku ajar bersama atau membuat kurikulum bersama begitu, atau pendampingan riset gitu, Prof. Kita ada beberapa hal. Satu, bedah buku. bedah buku ya. Itu kita mengundang dosen sama mahasiswanya untuk datang ke perpustakaan. Buku dosen tersebut dibedah oleh mahasiswa S2 dan S3. Tetapi yang menjadi pemirsa, menjadi pesertanya adalah mahasiswa S1. Saya berupaya untuk mengkonekkan keilmuan antara S1, S2 dan S3. Dan itu sudah terjadi 2-4 kali ya. Ini sekali lagi ini masih libur, ini juga sedang kita upayakan di saat mereka anak-anak kita, mahasiswa kita nanti masuk. Termasuk nanti Mbak Nina kalau punya buku Siap. Aduh, amin. Semoga. Nanti yang bedah kita ambilkan dari mahasiswa kita yang sudah dan S3 ya. Sesama di PKMI kan. Nanti kan ada mahasiswa S3 PKMI itu ya. Kolaborasi riset juga kita lakukan. Jadi kita punya pendamping riset dari mahasiswa S2 dan S3 kita. Saya memang ajak mereka ke perpustakaan untuk dampingi Bu Umi dan kawan-kawan ya. Jadi setidaknya kawan-kawan ini update ya terkait dengan substansi dari isu-isu terkini, kemudian bagaimana mencari data ya. Kalau dulu kan vibe-nya kita mencari data itu bikin instrumen, kita sebarkan, orang-orang menulis checklist dan seterusnya, kemudian bergeser sedikit pakai Google Form. Nah, sekarang kan sudah Google Form masih ya saya kira ya, tapi sekarang ada yang lebih hype lagi ya, yaitu menggunakan big data. ya. Betul. Kami berupaya untuk mengupdate itu semuanya. Menarik ya. Jadi memang tugas pustakawan tuh berat juga ya ternyata, karena harus update informasi. Jangan ketinggalan sama perpustakaannya ya. Iya, menambahkan sedikit juga. Kita juga kolaborasi untuk membuat modul ya Bu. Modul pelatihan itu kita bareng bersama dosen juga. Mereka sebagai reviewernya kita membuat modul itu. Kemudian untuk event-event tertentu misalkan seperti Pekan Kunjung, biasanya Pekan Perpustakaan di September itu biasanya kita ada membuka layanan bimbingan gitu ya, bimbingan pustaka itu. Nah, ini kolaborasi dengan dosen juga untuk bimbingan riset ya Bu, untuk Bagri kapan itu. Jadi itu untuk mungkin penelitian kualitatif dan sebagainya itu kita bersama dengan dosen juga. Waktu itu ada Pak Syabudin, ada Bu Putri gitu dengan pustakawan untuk reference manajernya, untuk akses itu biasanya ada gitu. Jadi banyak kolaborasi kita dengan dosen gitu. Nah, kolaborasi juga itu dengan kita ada layanan yang di Bu Samidah yang inklusi sosial. Itu juga kita kolaborasi dengan masyarakat karena inklusi sosial itu menjadi amanah dari Perpusnas. Jadi level membaca itu kan membaca mekanik, membaca understanding, dan membaca untuk kesejahteraan sosial. Nah, ketika kita di level membaca untuk kesejahteraan sosial, kita melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi dalam tanda kutip
perempuan pembaca. Nah, itu kita highlight sebagai program kita. Perempuan pembacanya itu dari membaca dia akhirnya paham dan akhirnya dia produktif. Produktivitas yang kita berikan, kita kasih bimbingan pada masyarakat itu adalah membuat hantaran. Jadi membuat hantaran, kebetulan temannya Bu Umi, Bu Samida itu ada yang pintar membuat kayak kerajinan tangan itu. Kebetulan kita koleksi bukunya juga ada beberapa tentang itu. Maka kemarin kita survei di Surabaya mana kampung yang akan kita branding menjadi branding hantaran, kampung hantaran, dan itu atas pembinaan perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Karena ini amanah Perpusnas sebagai program nasional. Jadi saya bergeser nih. Kadang orang framework tentang perpustakaan itu hanya tempat baca aja, cari informasi. Ternyata Masya Allah yang dilakukan oleh Perpus Uinsa ini dari mulai penyelenggaraan pendidikan, penelitian, sampai pengabdian pun dilakukan. Keren. Kita ini kan perpustakaannya di bawah universitas, dari Tridharmanya juga perlu jalan. Ya, wajib jalan. Harus dimanfaatkan ini setelah ini. Pemirsa Spotlight. Harus dimanfaatkan pemirsa ya. Oke, tentunya tadi begitu banyak layanan terbaik yang diberikan oleh perpustakaan Uinsa ya, begitu banyak. Pasti ada tantangan dalam menjalankannya. Nah, kita mau dengar juga nih, apa sih sebetulnya tantangan yang pernah dihadapi oleh Perpus Uinsa ini, dari mulai yang paling ringan sampai tantangan terberat begitu ya. Kemudian bagaimana cara menghadapinya nih, Prof. Bu Umi? Kalau saya lebih kepada teman-teman, peran saya ini, saya apa ya? Kadang-kala gitu saya merasa mereka itu tim saya, keluarga saya. Jadi ketika sampai pun misal kan ini ada banyak orang 23 ya. 23. Itu kan berarti karakteristiknya dengan 23 ya. Saya harus menghadapi itu yang kan berbeda-beda. Maka prinsip saya ketika saya datang dimanapun bahwa saya berada di ketemu dengan keluarga saya. Maka ketika punya prinsip bahwa ini adalah family ya, keluarga, maka ketika pun ada yang sampai saya marah, saya harus segera berhenti marah ya, karena ini kan apa ya, kalau kita sama anak kita marah itu kan hanya sekedarnya saja ya, sebatas kemudian besoknya ya sudah selesai. Jadi itu tantangannya, karena kan karakteristik teman-teman ini berbeda-beda ya. Jadi ada yang madya, kemudian ada yang apalagi kalau terampil ya, pertama, kemudian ada yang pertama ya, pertama atau pasti jenjang pendidikan juga, jenjang pendidikan juga mempengaruhi, dan dari konsentrasi pendidikan dan dari beberapa nilai atau pangkat apa itu jenjang apa itu istilahnya, pangkatan ya, itu berbeda-beda, pasti juga akan menimbulkan frekuensi pemahaman, kesadaran pekerjaan yang berbeda-beda, sehingga itu tantangan saya ya. Tapi sebetulnya itu ya alhamdulillah antisipasinya adalah dengan cara we are family ya. Jadi kita adalah sebuah keluarga, jadi ya harus ketika ada yang kurang, maka yang punya kelebihan ini ada melengkapi yang kurang. Ketika ada yang istilahnya ya, misalnya dalam konteks secara pendidikan mereka masih belum sarjana, maka selalu saya mainkan kolaborasi. Jadi misalnya Mbak Umi ini yang sudah senior, saya kolaborasikan dengan yang junior. Biar apa? Biar saling belajar. Mbak Umi menjadi mentor, lalu yang junior akan belajar dari Mbak Umi. Beberapa kasus selalu saya begitu kan, cara mengkolaborasikan. Jadi tidak ada yang tidak punya kesempatan, semua punya kesempatan. Karena apa? Karena ya itu tadi, bahwa pustakawan itu juga harus punya peran ya kan. Yang punya peran tidak boleh hanya dari yang madya saja gitu, tapi semuanya harus punya peran. Maka dengan cara kolaborasi itulah menjadi cara saya untuk menyelesaikan ya yang tantangan tadi itu dengan berbagai variasinya teman-teman ini, begitu ya Mbak Nina. Jadi semuanya harus dirangkul. Betul. Saya menambahkan sedikit kalau ini ya, kalau dari kami mungkin dari sisi pelayanan kepada pemustaka ya, tantangannya itu kan sekarang ini mulai bergeser ya, bergeser dari mungkin dulu itu lebih banyak
aksesnya secara fisik mungkin ya, peminjam buku, dan ini sudah bergeser kepada informasi digital gitu. Nah, pastinya pola untuk pemanfaatan perpustakaan juga berbeda. Kalaupun dari sisi mungkin pengunjung secara fisik datang itu sebenarnya kalau lihat dari statistik di pengamatan kita tidak turun juga, di secara fisik juga peningkatan, tapi mungkin perilaku yang berbeda mungkin ya. Jadi kalau tidak semua pengunjung perpustakaan itu mungkin meminjam, tidak semua pengunjung itu buku gitu, mereka mungkin mengakses digitalnya gitu ya, dan akses itu juga bisa di rumah. Ada juga makanya tadi disebutkan oleh Prof. Evi, mungkin niatnya ada yang adem, niatnya mungkin diskusi aja, ngerjakan tugas, tapi tapi enggak masalah. Artinya kita memang fasilitasi itu. Dari sisi fisik kita memfasilitasi pertemuan antar user itu. Mereka mau diskusi di sini, mau mengerjakan tugas di sana gitu. Tidak harus meminjam buku, datangkan tidak harus mesti itu. Nah, untuk akses kan kita sudah memfasilitasi juga yang elektronik. Dia juga bisa mengakses untuk yang jurnalnya gitu, e-booknya, dan bisa terima. Tapi kita juga sampaikan di pelatihan bahwa akses itu di mana saja. Tidak harus juga yang kita langgan. Yang istilahnya yang gratis juga banyak ya, sumber-sumber yang bisanya ini juga bisa diakses gitu. Jadi itu kita sampaikan juga. Jadi yang penting ketermanfaatan itu kan tidak harus dilihat dari seberapa banyak peminjam mungkin ya, atau seberapa banyak koleksi. Kita kan sudah tidak dilihat lagi. Perpustakaan dilihat susahnya bukan tidak lagi dari seberapa banyak koleksi, seberapa banyak ini, tapi berapa kemanfaatan. Jadi lebih ke sana lagi gitu saya kira. Ini saya mau khusus ke Bu Umi sebentar. Dalam rangka memperingati Hari Pustakawan ya. Kalau Bu Umi sudah berapa lama jadi pustakawan di Perpus Uinsa? Pustakawan ya, maksudnya kami di pustakaan itu, artinya tugas di perpustakaan itu sejak 97. Saya wisuda dari Tarbiyah itu 97. Tapi waktu itu belum langsung pustakawan ya, masih baru diangkat PNS itu di 2003. Kemudian saya sempat studi S1 perpustakaan di IARSI, tugas belajar dari sini, kemudian S2 ilmu perpustakaan di UI. Nah, kemudian mengajukan fungsional pustakawan itu di 2009. Gitu, 2008 kayaknya, 2008. Kesannya gimana Bu selama jadi pustakawan berpuluh-puluh tahun? Ya, senang. Kalau kami itu kepuasan kita ketika kita bisa membantu pemustaka dari yang mungkin sama sekali tidak tahu sampai kemudian dia berhasil mungkin sesuatu yang itu kepuasan tersendiri ya, mungkin iya ya bisa ya misalkan gitu, dari mereka yang sama sekali nggak tahu bagaimana mensitasi, kemudian penggunaan reference manager mungkin ya, dari nol sampai kemudian dia mahir itu dan kemudian berhasil di submit saya itu kan satu kepuasan sendiri gitu. Jadi pengalaman sih sering ya, kita ketika pas agitasi ke prodi mana ke Potas itu, loh ini Bu Emi itu ya, makasih ya Bu yang ini. Jadi baru ketemu langsung itu tapi sudah konsultasi via WA via apa itu sudah panjang kadang itu, tapi baru ketemu itu biasanya. Kayak gitu. Keren, luar biasa ya. Jadi memang betul-betul bagaimana kita bisa memberikan manfaat ya Bu ya bagi orang lain. Wah, keren, luar biasa. Ini saya sampai terkesima dengar penjelasan dari Bu Umi dan juga Prof. Evi. Baik, sebagai penutup nih, Prof dan juga Bu Umi, apa sih sebetulnya pesan dan harapan dari Ibu berdua ya untuk seluruh sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya agar lebih memanfaatkan ya perpustakaan UINSA dalam mendukung studi dan juga pengembangan dirinya di UIN Sunan Ampel Surabaya? Kalau saya melalui visi kepemimpinan Pak Rektor saat ini, salah satunya adalah menjadi Writers University. Kami mencoba menerjemahkannya dalam pemenuhan koleksi yang sangat bervitamin, ya. Kalau misalnya vitamin C gitu, kira-kira dosisnya paling tinggi gitulah ya. Karena kita juga punya fokus sama Sign Direct ya. Jadi dua produknya Elsevier kita sudah langgan. Maka saya sangat berharap seluruh ya pemustaka, baik dari mahasiswa, dari dosen, yuk sering-sering datang ke perpustakaan ya. Jadi kalau misalnya sulit dengan misalnya
bersurat secara formal tadi, sapa kami, ya, sapa kami. Tapi ya kalau bisa sebaiknya memang ada pengantar ya, setidaknya itu menjadi bukti rekognisi kami bahwa memang perpustakaan dibutuhkan oleh banyak orang, ya, sehingga alangkah sayangnya jika UIN Sunan Ampel Surabaya berlanggan tapi tidak dimanfaatkan. Ya meskipun sekarang sudah naik ya, statistiknya sudah naik, tapi saya kira kami perlu lebih naik lagi dan lebih melesat lagi. Ada 22.000 ya mahasiswa kita, kemudian sekitar ada 500 sampai 700-an dosen ya, dan tendik ya. Saya sangat berharap semuanya sudah pernah nengok akunnya. Bagaimana itu caranya? Maka sering-sering lah tengok ke IG kami, ya, ke medsos kami, gitu ya. Jadi dari situ akan terinfo ya. Jadi dosen siapapun, tendik siapapun, mahasiswa siapapun nanti pasti bisa melihat informasi perkembangan kegiatan kita ya. Oke, saya sih itu. Dengan Bumi gimana Bu harapannya? Iya, kita berharap pada Bapak Ibu dosen juga ikut menyampaikan kepada mahasiswa di masing-masing, karena biasanya kalau yang menyampaikan Bapak Ibu dosennya ini diperhatikan ini. Ya. Nah itu bisa memanfaatkan layanan kami, pelatihan-pelatihan yang kita selenggarakan. Nah bagus juga ketika seharusnya sih ya mahasiswa ini bisa follow di IG kita, Perpustakaan Uinsa. Nah itu sebutkan IG kita. Iya, Perpustakaan Uinsa. Catat ya pemirsa. Nah, nanti kita aja ya. nanti semua informasi ada di situ soalnya ya, terkait layanan baru, kemudian jadwal pelatihan, bukan magang juga, kita juga itu kan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa gitu. Jadi monggo siap diakses di IG kita biar tahu perkembangan layanan terbaru kami. Ya teman-teman Spotlight, jangan lupa setelah ini buka lamannya Perpus Uinsa di website, di IG terutama, karena informasi yang terupdate itu ada di IG ya, entah itu pelatihan gitu ya tadi yang sudah dijelaskan, langsung di follow Perpustakaan Uinsa. Masya Allah, luar biasa sekali perbincangan kita pada siang hari ini ya. Banyak sekali ilmu dan juga insight yang kita dapatkan bersama dari Prof. Evi, dari Bu Umi. Masya Allah. Ya semoga tadi ya para pemirsa Spotlight LP2M bisa semakin semangat dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sahabat belajar, sahabat riset, dan juga sahabat dalam meraih prestasi di UIN Sunan Ampel Surabaya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada kedua narasumber kita, Prof. Evi, Bu Umi, atas waktu dan juga sharing ilmunya kepada para pemirsa Spotlight LP2M. Jangan kapok ya Prof dan Bu Umi. Insya Allah sama manfaat, kami selalu semangat. Oke, Insya Allah luar biasa. Jangan lupa pemirsa Spotlight, sekali lagi untuk terus memanfaatkan layanan perpustakaan Uinsa ya, dan juga mengikuti berbagai kegiatan literasi dan selalu rajin membaca. Seperti apa kata pepatah, bangsa yang besar adalah bangsa yang rajin membaca. Sampai jumpa di episode podcast LP2M selanjutnya dengan tema-tema yang tentunya menarik. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam literasi. Saya Nina Indriani mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.